Oke, sebelumnya tadi kita sudah diskusikan ya, kenapa A dot B itu hanya yang sumbu saja, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Oke, nah, ini nanti dicoba juga latihannya. Oke, ada 1 dan 2, ini menggunakan dot product harusnya. Oke, yang kedua ini apa? Ini, jalannya saat menanjak. Ya. Kalau di Indonesia ada namanya di mana itu? Nagrek ya, Jawa Barat. Apalagi itu, kalau sampai Sumatera Barat, ada lagi. Oke, ya jalan-jalan seperti itu ya. Ini misalnya ada sebuah mobil beratnya sekian, berisi 3 penumpang, penumpangnya agak gemuk-gemuk, ini 65. Oke. Maka hitung aja, berarti dia ada gaya berat ya, arahnya ke bawah ya. Ini yang ditanya adalah komponen gaya berat mobil yang mengarah ke belakang, ya, arahnya ke belakang mobil. Nanti artinya kan kita suruh menguraikan ya antara gaya berat ini yang sin dan cos. Yang mana yang sin dan mana yang cos. Mg sin theta, Mg cos theta. Nanti dicoba dulu. Oke. Kalau kita lanjutkan ke perkalian vektor. Ya. Tadi perkalian skalar, perkalian 2 vektor yang hasilnya adalah bilangan skalar. Sekarang perkalian vektor yang hasilnya adalah bilangan vektor. Oke. Kita sebut sebagai cross product. Ya. Cross product dari vektor A dan B kita tuliskan A cross B. Oke. Nah, hasil perkalian cross product ini adalah sebuah vektor. Kalau vektor berarti ada 2 komponen ya. Ada magnitudenya dan ada arahnya. Magnitudenya berapa? Nah, ini kita definisikan sebagai besarnya vektor A kali besarnya vektor B kali sin sudut antara keduanya. Kalau tadi dot product cross. Kalau ini cross product pakai sin. Oke. Ini adalah nilainya. Di mana theta adalah sudut antara kedua vektor. Adapun arah dari vektornya bagaimana? Arah vektor C, misalnya hasilnya adalah vektor C, maka arah vektor C tadi adalah tegak lurus baik terhadap A maupun terhadap B. Oke. Saya memiliki vektor BA di sini ya. A arahnya ke sana, saya cross productkan dengan B arahnya ke sini. Hasilnya adalah vektor C. Arahnya kemana? Tegak lurus A dan tegak lurus B. Oke. Nah, kita bisa gunakan tangan kanan. Aturan tangan kanan ini ya. Jadi misalnya A ke arah sana, B ke arah sana, maka jari-jari kita melingkar ke arah sana. Oke. Tangan kanan kita, ini jari-jari yang melingkar. Ini arah mana nih? Nah, arah A, B melingkar. Ya. Nah, C menjadi arah dari vektor baru hasil perkalian cross product. Oke. Maka kalau saya memiliki A dan B ke sini, melingkarnya kan ke sana ya. Nah, jari tangannya berarti ke arah luar, ke arah layar. Oke, vektor yang terbentuk ini keluar ke arah layar, arah kita dari laptop ke arah kita. Oke, ini arahnya. Tadi adalah ini. Ya. Kira-kira apa seperti itu ya? Bilangan besaran arahnya ke sana, kita kalikan dengan besaran lain arahnya ke sana, kok hasilnya arahnya ke sini. Apa enggak bilangan khayal itu ya? Enggak, ya, ternyata memang beneran. Bukan sesuatu untuk nyusah-nyusahin mahasiswa, memang beneran ada ya. Ini contohnya. Yang paling gampang dimengerti adalah seperti Anda memasang apa ya? Obeng ya. Skrup, memasang skrup dengan obeng. Kita muternya kemana? Memberikan gayanya ke obengnya kemana? Berputar. Ya. Kalau berputar clockwise, kalau kita muternya seperti ini, oke, kan kita memberikan gaya ke arah sana ya. Misalnya terhadap R ke arah sana. Maka dia akan menghasilkan torsi yang ke arahnya ke dalam. Oke, kita putar ke sini kan si skupnya semakin masuk ya. Kalau kita putarnya terbalik, dia semakin vektor namanya torsi. Torsi yang masuk F kalikan R ini kita sebut sebagai torsi. Nah, torsi ini juga
dipakai di mesin mobil, mesin motor Anda. Oke, ini piston bahan bakar di mana di sini dibakar. Jika dia dibakar meledak nih, mendorong piston ke arah sana. Dia memutar gearnya ini sehingga ini bisa berputar terus berputar menyambung ke roda. Ya. Nah ini kan F ke arah sana, R-nya jarak antara pusat dengan ini ya, menghasilkan torsi yang memutar. Oke, itu kita sebut sebagai ini. Maaf ini bandot ya, R-nya sudah bahasan cross. Oke. Nah sama seperti dot product, tadi cross product juga seperti ini. Ya. Kalau saya memiliki sebuah vektor sudah di komponen-komponennya sebanyak suku X dan Y dan Z, misalnya vektor A, vektor B, maka vektor C hasil dari A cross B berapa? Harusnya sama seperti tadi ya. Ini misalnya ini 1, ini 2, ini 3, yang ini A, B, dan C, maka harusnya hasilnya bagaimana? 1A plus 1B plus terus sampai terakhir 3C ya. Nah, tapi kita lihat lagi AX dengan BX. AX arahnya sumbu X, BX arahnya juga di sumbu X ya. Sudut antara keduanya 0 derajat. Maka AX cross BX berapa? Besarnya AX besarnya X kalikan sin sudut antara keduanya. Ya. Karena X dengan X maka tetanya 0. Sin 0 berapa? 0 ya. Sin 0, 0. Semua yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi hasil kalinya 0. Yang AX dengan BX 0. Yang AY dengan BY 0. AZ dengan BZ 0. Tapi kita lihat AX dengan BY. X arahnya ke sana, Y arahnya ke sana. Ya, X ini Y, ini sumbu Z misalnya. X dengan BY. Jadi cross produknya arahnya kemana? Tangan kanan ya. X dan Y, maka ke arah positif. Hasil kali X crosskan Y ini hasilnya Z. Kalau kebalikan, Y cross X hasilnya minus. Demikian juga X kalikan X cross Z hasilnya minus Y. Y cross X hasilnya Y. Itu silakan. Y dengan Z, Z cross Z hasilnya X. Z cross Y hasilnya minus X. Maka agak rumit kalau yang cross product ini kita harus memperhatikan arahnya. Maka untuk memudahkan kita bisa gunakan matriks determinan. Ya. A cross B itu sama dengan determinan dari matriks 3x3, di mana yang pertama kita tulis IJK. I itu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya. Kemudian AX, AY, AZ plus BX, BY, BZ. Hasilnya apa nih determinan? Nah, ini kita tutup. Kalau kita ingin mengetahui komponen X-nya berapa, maka I-nya saya tutup. Ini tidak kita pakai, ini tidak kita pakai. Ya. Ini hasilnya adalah AY kalikan BZ. Kan tadi Y kali Z, mana? Iya. Y cross Z, dan hasilnya X. Sedangkan Z cross Z, hasilnya minus X. Maka A kalikan Z kan positif. Kalau Z kalikan Y negatif. Ya. Maka saya tuliskan A Y BZ minus AZ BY. Ini komponen panjang sumbu X. Ya, ini ya. Oke. Ditambah komponen Y-nya berapa? Kalau saya ingin menghitung yang Y, maka ini saya tutup komponen yang C-nya ini.
Ini hapus dulu ya. Yang ini kita tutup. Kita ingin menghitung Y. Berarti ini tidak dipakai. Tidak dipakai ya. Ini berapa? AX kalikan BZ. AX BZ. Nah, tapi kita lihat X kalikan Z apa? X kalikan Z minus Y. Dan Z kalikan X yang positif. Ya. ZB. Maka ini jadi ini. Supaya mudah. Ya, bukan positif. Yang kedua, negatif. Nah, bisa saya. Apa? Negatif. Ya. Yang kedua, positif. Yang ketiga, kalau kita mau mencari K, berarti ini tidak dipakai dan ini tidak dipakai. Ya. Maka hanya AX kali BY dikurangi AY kali BX. AX kali BY plus Z. AY kali BX minus Z. Oke, berarti ditambah AX BY minus AY BX K. Ya. Panjang disebut K. Itu cross product. Kok masih tulisannya dot product ya? Ini cross produk dari dua buah vektor. Oke. Sejauh ini sudah pusing belum? Belum nih anak matematika ya. Paham belum? Untuk tahu paham atau belumnya bisa lihat, tinggal lihat aja mengerjakannya. Nah ini ada dua buah vektor. Saya memiliki vektor A besarnya seperti ini, 2i ditambah 3j ditambah 1k, dan vektor B minus 4i plus 2j minus 1k. Seperti pada gambar. Ini vektor A ke sana, vektor B ke sana. Oke. Tentukan sudut antara dua vektor. Ya, cross product dari vektor A dan vektor B. Gimana? Cross product kan perlu besarnya A, besarnya B, sin sudut di antara keduanya. Ya. Ini sudutnya belum diketahui, maka kita perlu mencari ini mungkin dengan dot product. Ya. Produk contohnya tadi. Produk saya memiliki dua vektor, maka saya bisa tulis 2i, 3j, 1k. Minus 4i, 2 minus 1. Okay. A dot B sama dengan hasil kali 2 kali minus 4, minus 8. Plus 6. Minus 1. Berapa ini? Minus 9 plus 6. Minus 3. Ya. Di sudutnya berapa? A dot B sama dengan besarnya A, besarnya B cos theta. Cos theta berarti berapa? A dot B dibagi besarnya A, besarnya A dot B tadi saya ketemu minus 3. A dot B besarnya A berapa? Kalau A itu 2i, 3j, 1k, maka besarnya A ini ya, kita kuras ya. 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Berapa itu? 4 tambah 9 tambah 1. 14. Akar 14. B berapa? Minus 4 kuadrat plus 2 kuadrat minus 1 kuadrat. Ya? Plus minus 1 kuadrat. Jadi 16 tambah 4, 20 tambah 1, 21. Ya? Akar minus 3 dibagi akar 14, akar 21. Nanti dihitung ketemunya tetanya berapa. Oke. Nah kalau kita sudah dapat theta, kita bisa gunakan untuk cross product. Ya, besarnya tadi berapa. Oke. Bisa dihitung sendiri ya. Pinter kok anak matematika. Ya, bisa. Oke. Nah itu adalah terkait alat yang kita gunakan untuk belajar fisika. Ya. Jadi pertama tentang besaran satuan pengukuran, kemudian ada vektor.
Nah, vektor ini ada kita hubungan koordinat. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menguasai ilmu-ilmu alat ini, nah kita bisa lanjut untuk mendiskusikan besaran-besaran yang lain di fisika. Oke. Nah, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Belum ada ya? Tidak ada? Insya Allah jelas. Ya. Nah, itu yang kira-kira yang kita bisa sampaikan di pertemuan kedua ini. Oke, selanjutnya dipahami dulu, nanti dikerjakan di e-learning. Kemudian saya lihat apakah sudah paham atau belum. Kalau belum paham ya katakan ke saya ya. Bilang ke saya mana bagian yang belum paham. Nanti kita terangkan sampai semua dari kita benar-benar. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Tidak ada? Belum, Pak. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Di pertemuan selanjutnya Jumat depan kita akan membahas mulai ke mekanika ya, besaran apa namanya, kecepatan, percepatan dan sebagainya. Oke. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.